Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Jadi pada pertemuan kali ini kita menggunakan metode video record. Nantinya bisa dilihat untuk materi pembelajarannya di e-learning maupun di portal masing-masing. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan, nah, bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakan kewajibannya ataupun mengakomodir seluruh keinginan dari masyarakat secara maksimal dalam pembangunan di daerah masing-masing. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kepala pemerintahan kita adalah presiden yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan secara merata di seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya wakil-wakil yang dapat membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah. Nah, oleh karena itu, pemerintah menciptakan satu tugas kepada daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah dalam membantu pemerintah pusat melaksanakan pembangunan secara merata di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat dasar hukum dari otonomi daerah ini adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Keempat, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, dengan ajas otonomi ini diharapkan pemerintah pusat dapat terbantu dalam mengalokasi dana, dalam mengaktualisasi, dalam mengimplementasi segala sesuatu yang dapat menjadi titik ataupun tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Makanya ada tugas pembantuan. Jadi tidak seluruh tugas pemerintah pusat menjadi tugas daripada pemerintah daerah, hanya terhadap bagaimana untuk mengimplementasikan kearifan lokal yang ada di satu daerah. Nah, dalam pemberian otonomi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat satu peraturan sendiri yang notabene bisa berlaku kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut.
ataupun yang tidak memberatkan masyarakat daerah tersebut. Dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya. Nah, ini dasar hukumnya seperti Undang-Undang 9 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya. Nah, inilah menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah, kepala daerah bisa melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakatnya yang dapat dibuat suatu kebijakan untuk pembangunan daerah. Ataupun apa ini yang diperlukan oleh masyarakat ya, misalnya infrastruktur, kemudian pendidikan, di bidang apa lagi, misalnya pariwisata. Nah, hanya daerah tersebutlah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari merekanya, hanya masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam pembangunan otonomi daerah diberikan hak kepada daerah otonom. Wewenang itu diberikan kepada daerah otonom, yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Nah, ini kata kuncinya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, apa yang mau diinginkan masyarakat, nah inilah dia yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam sistem otonomi daerah. Nah, mengapa ada otonomi daerah? Yaitu sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini bersifat sentralistik, telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan penyelenggaraannya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, seperti tadi yang saya katakan, untuk mengetahui bagaimana potensi yang ada di dalam masyarakat untuk pembangunan nasional sesuai dengan amanat daripada Pancasila Sila ke-5. Kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Nah, tujuan penyelenggaraannya adalah kesetaraan politik, akuntabilitas lokal, dan responsif lokal, yaitu kesetaraan politik bagaimana masyarakat bisa mewakili dari kelompoknya.
Nah, suatu daerah kan pasti ada, kelompok-kelompok. Nah, untuk menyatukan persepsi, bisa ada wakil dari kelompok-kelompoknya untuk membuat satu regulasi. Kemudian akuntabilitas, ya bagaimana meningkatkan, pendapatan ataupun, pemasukan kepada daerah dan transparansinya dalam, pelaksanaan pemerintahan lebih keterbukaan. Nah, responsif adalah bagaimana, gerak cepat pemerintah dalam, menerima, ya kan, aspirasi-aspirasi yang ada ataupun hal-hal yang sangat penting untuk dibangun menjadi sebuah, peraturan. Nah, sasaran yang dicapai melalui kebijakan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan publik, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Keempat, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Kemudian prasyarat untuk mencapai suatu tujuan otonomi daerah ada 4, yaitu memiliki teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki pendapatan daerah sendiri, memiliki badan perwakilan, dan memiliki kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, prinsip otonomi daerah yang pertama, terciptanya efisiensi dan efektivitas sarana pendidikan politik, persiapan karir politik, menciptakan stabilitas politik, menciptakan kesetaraan politik, akuntabilitas publik bertanggung jawab. Fungsi pemerintah pusat di dalam otonomi daerah adalah yang pertama fungsi layanan. Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh pilih kasih, tetapi memberikan hak yang sama kepada semua orang. Hak tersebut adalah hak untuk dilayani, dihormati, diakui, kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fokus dari fungsi ini adalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dalam membuat kebijakan, harus dibuat lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mengatur dan melindungi masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Fungsi pemberdayaan, fungsi ini dijadikan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat harus tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar di saat menghadapi persoalan. Nah, fungsi lainnya adalah menyediakan infrastruktur, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap hidup kepada orang, barang dan jasa, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang ingin diskusikan, dapat kita diskusikan melalui forum e-learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.